sayang tadi malam enak banget, sayang kalau kamu ngelakuin ini aku suka banget, aku nggak tahan, aku pengen cepet keluar. Ingat baik-baik teman-teman, kalian itu berhak mendapatkan keintiman, kalian juga berhak mendapatkan kesenangan, kamu berhak bermain-main, kamu berhak eksplorasi, kamu berhak merasakan orgasme yang luar biasa, kamu berhak merasakan kepuasan. Yang nonton ini kamu cewek atau cowok, kamu berhak atas itu semua. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting karena ini untuk segala usia, dari mulai awal pernikahan sampai yang nikahannya udah bertahun-tahun. Mungkin obrolan kita hari ini terasa kayak banyak yang anggap remeh, tapi ternyata ini penting banget dan ini adalah kunci hubungan kalian tetap enak, tetap hangat selama bertahun-tahun. Aku sering dengar cerita kalau nikah udah bertahun-tahun, udah agak lama gitu, rasanya pernikahannya kayak transaksional, kayak hidup bareng aja, bangun bareng, belanja bareng, apa, bayar listrik bareng, ini itu, tapi hubungan intimnya kayak jarang banget, malah nggak ada percikan-percikan asmara kayak dulu awal-awal. Bahkan ada yang curhat, sebut saja si cewek namanya, kalau kalian lihat kontenku yang janda namanya Mawar, kali ini kita kasih nama dia Bunga. Bunga nikah sama Budi, dua-duanya saling mencintai, Bunganya juga cinta banget sama Budi, begitupun Budi ke Bunga. Mereka berdua hubungannya baik-baik aja, nggak ada orang ketiga, nggak ada berantem-berantem yang berarti, ya berantem wajar lah, namanya rumah tangga. Tapi jadi si Budi ngajakin, Bunga itu nggak pernah ngajakin duluan gitu loh. Dan Bunga ngerasa ketika aku diajakin tuh aku males-malesan, tapi pas udah jalan baru aku merasakan kenikmatan. Jadi Budinya ngerasa, kenapa sih aku terus yang ngajak duluan, apakah kamu nggak pengen, apakah kamu nggak suka? Tapi Bunga kalau udah jalan baru ngerasa nikmat. Nah ini ceritanya real banget, mungkin banyak dari kalian yang ngalamin hal yang sama. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya seks itu ngasih energi kita balik. Jadi kalau lagi proses keintiman kita tuh terhubung benar-benar sama pasangan, sama-sama menikmati dan sama-sama mendapat kenikmatan, setelahnya itu kita bisa jadi lebih berenergi dan lebih solid sebagai pasangan. Banyak dari kita itu ngerasa kalau munculnya hasrat seksual itu tiba-tiba alamiah, tanpa persiapan, tanpa rangsangan, tanpa pemicu. Begitu lihat-lihatan langsung. Iya mungkin kalau kalian masih muda, tapi itu pun ketika kalian masih muda, sebelum akhirnya ada eye contact dan langsung gas-gasan, ada pemikiran mungkin, ada halu-halu dulu, ada mungkin bayangin dulu, kepikiran dulu, jadi tetap ada persiapannya. Jadi aku kasih tahu kalian ada 2 jenis dorongan seksual. Kalian harus paham ini biar kalian nggak salah paham sama pasangan. Yang pertama dorongan seks spontan. Ini yang biasanya kita bayangin, jadi kayak tiba-tiba hasratnya itu muncul di kepala, kepikiran, terngiang-ngiang terus, duh pengen nih, baru akhirnya tubuh kita merealisasikan, atau tubuh kita baru ikutan. Dan yang kedua itu adalah dorongan seksual responsif. Nah ini menarik, jadi ada riset, 85% perempuan itu memiliki dorongan seksual yang ini, yang responsif ini. Yang responsif tuh gimana mbak? Jadi gairah fisiknya dulu yang terangsang, baru nanti hasrat di kepalanya tuh ngikut. Jadi dia harus kayak dirangsang secara fisik dulu, baru nanti di kepalanya langsung gas-gasan. Kayak Bunga yang tadi tak ceritain. Jadi kalau kamu sekarang mikir, kok aku jarang banget sih pengen, atau kok suamiku terus ya yang ngajak ya? Atau kok istriku terus ya yang ngajak ya? Kok aku nggak pernah duluan ya? Tapi kalau lagi main, aku menikmati banget. Aku bisa ngelit bahkan, aku bisa begini-begitu. Kemungkinan besar kamu memiliki dorongan seks responsif. Jadi kamu nggak akan ngerasa pengen sebelum ada sentuhan fisik atau sebelum ada rangsangan. Dan kelelahan, kecapean, stres itu jadi salah satu momok terbesar orang-orang dengan dorongan seks responsif ini. Karena apa? Karena kita udah capek duluan. Ingat, kalau responsif itu badan dulu yang dirangsang, sedangkan badan kita udah lelah, udah capek. Jadi nggak ada energi buat memulai. Endingnya apa? Saling tunggu-tungguan. Bayangin aja kalau pasangan dua-duanya responsif semua. Kalau satu spontan, satu responsif masih oke. Dua-duanya responsif, sama-sama capek, akhirnya apa? Tunggu-tungguan. Selanjutnya, buat kamu yang percaya kalau seks itu datang sendiri, kalau momen keintiman itu datang sendiri, enggak, kamu salah besar. Kamu harus dengerin ini. Kamu harus merencanakan prosesnya. Kamu harus merencanakan momennya. Coba kamu ingat-ingat waktu awal-awal pernikahan atau awal-awal pacaran. Kalau kalian masih pacaran, kencan, itu kan butuh perencanaan. Malam minggu kita kemana ya? Enaknya kita kesini deh, makan ini, nanti habis itu begini, habis itu kesini, habis itu nanti aku anterin pulang kamu ya, atau nanti kita ke rumahku dulu soalnya begini begitu. Jadi semuanya terencana. Sama halnya dengan proses keintiman, semuanya harus direncanakan.
Seiring hidup kita tambah umur, tambah tua, kita makin sibuk, masalah kita makin banyak, urusan kita makin banyak, akhirnya nggak ada perencanaan. Coba lihat yang nikah sudah bertahun-tahun, yang mungkin merasakan keintiman itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin mereka nggak ada waktu untuk merencanakan itu, bahkan nggak kepikiran. Dan momen-momen spontan itu jarang banget terjadi. Jadi solusinya rencanakan seks. Nggak usah takut pakai istilah seks terjadwal, atau mungkin pakai alarm di HP kalian waktunya nge-seks. Nggak usah. Kalau kalian malu atau mungkin ngerasa kurang nyaman dengan bahasanya, kalian bisa ganti waktunya petik mangga, waktunya panen anggur, waktunya panen ini. Tapi harus direncanain. Mungkin rasanya kayak canggung, Mbak, aneh banget mau main aja direncanain, tapi ini adalah salah satu bentuk usaha kalau kamu tuh menginginkan pasanganmu dan kamu memperjuangkan kenikmatan bersama. Sekarang kita bahas tips praktis yang bisa kalian lakuin langsung di rumah. Seks sebelum kencan, ini puncaknya. Daripada kalian harus nunggu setelah kalian dari pergi, ini konteksnya suami istri ya, karena aku tidak melegalkan seks sebelum menikah. Daripada kalian harus menunggu ketika kalian lagi ngedate sama pasangan kalian, pulangnya malam udah capek, udah kekenyangan mungkin, udah ngantuk-ngantuk, kenapa nggak dirubah? Jadi seksnya sebelum kencan. Karena apa? Reviewnya ketika seks itu sebelum kencan, energi masih full, make up masih on, baju masih enak dipakai, belum capek jalan-jalan, belum kekenyangan, tapi nggak kelaparan kan? Endingnya kamu akan setelah seksnya sebelum kalian ngedate, kamu akan ngerasa lebih berenergi, lebih bersemangat, dan kalian berdua ngerasa kayak punya rahasia kecil karena kalian habis melakukan sesuatu yang nggak boleh orang lain tahu dan kalian merasakan kenikmatan itu. Dan kalau kamu lakuin ini akan ngerubah konsep ngedate kalian yang tadinya mungkin lempeng-lempeng aja, sayang kita kesana, tapi ngomong sayang kita kesananya ada pakai guyu-guyu Siti, senyum-senyum manis, ada eye contact yang semakin intens, ada skin touch yang semakin lekat. Cobain kalau nggak percaya. Selanjutnya, seringnya ajakan seks. Kalian mungkin sering ngerasa kalau pasangan kalian lagi ngajak, tapi kalian lagi nggak mood, lagi nggak pengen. Langsung rasanya kayak tertekan, duh sebenarnya tuh aku pengen nolak, tapi gimana, nggak enak. Nanti dia ngambek, nanti dia bete. Itu karena kamu dorongan seks responsif. Wajar. Kuncinya jangan berharap kamu langsung mood. Jangan berharap kamu selalu mood bareng pasanganmu. Daripada pasanganmu itu nanya, kamu mau nge-seks nggak? Yuk sayang main. Daripada kayak gitu, coba dirubah. Sayang aku lagi pengen nih, gimana kalau kita sebelum main, yuk kita pijet-pijetan dulu. Jadi konotasi yang tadinya langsung ngajak nge-seks atau langsung ngajak berhubungan intim yang menghakimi, yang ngelit banget, ini berubah jadi pertanyaan terbuka yang jawabannya nggak cuma iya atau tidak, tapi iya tapi nanti ya, tapi kita ini dulu ya, gitu, mudeng. Jadi pertanyaan yang dirubah itu buat kamu jadi ngerasa kalau aku punya kontrol atas diriku dan nggak harus ngerasa terbebani kalau kita main aku harus orgasme atau enggak. Bisa mulai dari sebelum main ya, sebelum ke hal-hal yang intim, bisa mulai dari jalan sore bareng, masak bareng. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang kalian lalui bersama itu, kalian akan punya momen atau kalian bisa secara nggak sadar menciptakan momen di mana momen keintiman itu bisa terjadi. Walaupun itu di tengah-tengah kalian masak, tapi jangan lupa matiin kompor. Atau di tengah-tengah kalian lagi jalan sore bareng sama hewan peliharaan, mungkin tiba-tiba kalian kepegang atau ngapain, yuk sayang langsung. Tips yang berikutnya, fokus pada kenikmatan wanita. Banyak seks heteroseksual khususnya, mereka hanya fokus pada kenikmatan pria, yang penting pria keluar, tapi lupa dengan kenikmatan wanita. Padahal klitoris perempuan itu menyimpan ujung syaraf yang luar biasa banyak, sekitar 8.000 sampai 12.000 ujung syaraf, bayangin. Jadi nggak melulu di liang vaginanya doang. Kalian harus sadar itu para lelaki. Ini sama halnya kayak kalian merangsang punyanya cowok, tapi merangsang dok-dokannya doang. Padahal ujung penisnya atau penisnya sendiri itu adalah kumpulan syaraf-syaraf dan itu yang enak menurut laki-laki, tapi kalian cuma ngerangsang dok-dokannya. Nggak bisa. Jadi prioritaskan rangsangan di klitoris, karena kalian udah tahu rasanya gimana. Ini nggak ribet ya teman-teman untuk memuaskan wanita, asal kalian itu sama-sama terbuka. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan kalian harus terbuka dan harus menjadi liar ketika sama pasangan kalian atau ketika kalian lagi berhubungan intim.
karena itu yang kalian butuhkan demi menjaga kehangatan bisa awet sampai bertahun-tahun. Jangan lupa juga kalian harus ngomong jujur sama pasangan kalian, dan akhirnya endingnya kalian bisa eksplorasi bareng sama pasangan kalian. Kita semua pasti pernah pengen kayak aku pengen dilayani, aku pengen ngerasa aku dibutuhin, aku pengen ngerasa diprioritasin, ya kan? Itu wajar. Kita nggak harus melulu selalu jadi bos. Beberapa orang yang punya tanggung jawab yang besar, mungkin stres kerjaannya banyak, keinginan ketika berhubungan intim itu pasti banyak banget. Terus ada lagi, gimana kalau ada trauma masa lalu atau lagi puasa seks, misal LDRan jauh atau sama-sama sibuk atau mungkin dulu punya trauma. Biasanya ini banyak dilalui sama cewek. Jadi ada yang namanya masa kering, kayak 3-6 bulan itu nggak berhubungan intim, itu dinamakan masa kering atau dry spell. Tapi nggak usah ngerasa terbebani. Karena apa? Karena ini wajar. Karena kesibukan, karena LDR, karena kerjaan, atau karena harus ngurus orang tua yang lagi sakit jadi pulang pergi. Terus gimana cara memulainya lagi? Banyak kan problem seperti ini kalau misalnya udah nikah bertahun-tahun, masalahnya ada aja, terus ada dry spell ini tadi. Mulailah obrolan dengan, kita udah lama loh nggak sayang-sayangan, aku kangen kayak dulu lagi. Atau mulai dengan kata-kata romantis yang lain atau kata-kata dirty talk yang lain. Itu boleh dicoba. Terus gimana dengan yang punya trauma masa lalu? Sayangnya banyak perempuan yang punya trauma masa lalu. Mungkin pemikirannya sudah lupa, dia kayaknya udah move on, tapi tubuhnya itu nggak lupa. Bagian-bagian tubuhnya itu ternyata nggak lupa. Dan bagian-bagian tubuh ini tuh nggak bisa bohong, mereka menyimpan memori. Dan ini penting banget buat kamu ngomong ke pasangan. Kamu harus nyampein kalau apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, apa yang jadi pemicu, apa yang bikin kamu jadi ke-trigger, itu kamu harus ngomong. Karena ini poin khusus. Dan buat pasangan-pasangan di luar sana, kalau entah itu istri kamu, entah itu suami kamu, ada trauma masa lalu seperti ini, biarin dia yang pegang kendali. Kenapa harus dia yang pegang kendali di awal? Karena kita harus tahu bagian-bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh, bagian-bagian tubuh mana yang bikin dia traumanya kembali, bagian-bagian tubuh mana yang bikin traumanya, bikin dia keinget lagi, atau bagian tubuh mana yang ketika disentuh, dia ngerasa nggak nyaman, nggak suka, sakit. Dan juga bagian tubuh mana yang dia mau disentuh, yang bikin dia enak, yang bikin dia rileks, yang bikin dia menagih. Jadi untuk pasangan-pasangan yang trauma, kita harus tahu itu semua. Kasarannya kita bikin daftar aman. Jadi listnya apa yang dia suka, apa yang boleh dan nggak boleh, dan apa yang dia nggak suka. Selanjutnya aku punya 3 hal simple yang bisa kamu lakuin kurang dari semenit setiap hari. Tapi efeknya akan luar biasa banget di kehidupan seksmu. Yang pertama, bersyukur. Kamu cuman butuh bersyukur. Terima kasih, sayang tadi malam enak banget. Sayang kalau kamu ngelakuin ini, aku suka banget, aku nggak tahan, aku pengen cepet keluar, jujur. Yang berikutnya, kontak fisik non-seksual. Coba cium pasanganmu sekitar 20 detik, atau sampai semenit juga boleh. Peluk, dipeluk dari belakang, disisirin. Jadi ada riset yang membuktikan bahwa memeluk pasangan tiap hari atau berpelukan itu emang meredakan stres dan melepas hormon-hormon yang baik untuk tubuh kita. Selanjutnya adalah kontak mata. Saling menatap itu penting banget, apalagi kalau lagi proses keintiman. Ini kalau nggak proses keintiman, eye contact itu tuh membuat kita ngerasa dihargai, membuat kita merasa dipandang, membuat kita merasa dianggap ada. Nggak ada hal yang lebih menyedihkan daripada dianggap nggak ada kan. Jadi buat teman-teman yang pasangannya kalau lagi nge-seks merem terus, nggak pernah eye contact, coba diperbaikin. Aku berharap tips-tips ini emang simple-simple. Mungkin hari ini kita bahasnya nggak yang seru-seru, tapi ini tips yang luar biasa efeknya buat kalian, pasangan-pasangan dari mulai awal pernikahan sampai nanti mungkin bertahun-tahun, dan ini tips yang berguna banget juga buat aku. Semoga tips ini berguna untuk kalian supaya kalian bisa menciptakan keintiman yang kalian dambakan. Ingat baik-baik teman-teman, kalian itu berhak mendapatkan keintiman, kalian juga berhak mendapatkan kesenangan, kamu berhak bermain-main, kamu berhak eksplorasi, kamu berhak merasakan orgasme yang luar biasa, kamu berhak merasakan kepuasan. Entah itu yang nonton ini kamu cewek atau cowok, kamu berhak atas itu semua. Ayo mulai sekarang, jangan malu buat ngobrolin seks sama pasangan kalian, sama istri kalian, sama suami kalian. Aku tahu mungkin rasanya awalnya awkward atau mungkin kalian takut. Tapi percayalah, ini bisa jadi hal yang paling menyenangkan dan bisa mempererat hubungan kalian berdua. Jadi terima kasih teman-teman buat yang udah nyimak video ini sampai habis. Semoga berhasil, semoga ini bermanfaat dan works di kalian. See you on the next video, bye.